Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak dulu nih, ada pernyataan nganeh-nganehi dari seorang Rocky Gerung. Debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies tuh. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran. Tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anies. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Gak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengelurkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Oke, dari sisi narasinya, ya sepakat memang begitu adanya. Mungkin habis nonton KB Nusantara dia. Jadi pendapatnya mirip-mirip kan dengan pendapat saya beberapa hari kemarin, bahkan kemarin juga saya bilang begitu. Vlog terbaru saya menanggapi debat Capres terakhir kemarin adalah Ganjar Pranowo adalah Capres yang tampil paling buruk menurut saya karena tidak bisa mengendalikan emosinya, menampakkan keangkuhannya, masih menampakkan nafsu kesombongannya, menyerang Pak Prabowo. Sementara Anies Baswedan menampakkan sikap manis setelah berhasil memprovokasi Ganjar dengan kemarahannya pada debat Capres sebelum itu. Dan kemarin kenapa dia? Itu sikap politis karena merasa sudah leading, sudah merasa di atas 03 suaranya. Dan Anies berharap final harapannya ya untuk putaran kedua Prabowo dengan 01. Harapannya, tapi kalau saya nggak yakin. Kalau prediksi saya akan berjalan satu putaran. Nah, itu ya. Kemudian secara politis orang-orang kayak Rocky Gerung pasti membutuhkan backup dan perlindungan politik, perlindungan dari penguasa. Ya barangkali boleh jadi berharap jadi menteri. Kalau nanti calon presiden yang didukung jadi gitu ya. Ya mungkin kalau yang jadi Anies mungkin dia bisa jadi menteri itu. Kan selama ini kan memang pro dengan orang-orangnya Anies. Tapi dia bukan orang bodoh juga, dia tahu kalkulasi politik, dia pasti membaca survei dan lain sebagainya. Sehingga dia barangkali, ya tidak barangkali, pasti akan melihat bahwa potensi besar juga ada pada Prabowo. Sementara survei-survei yang ada, ranking buncitnya, ranking terakhirnya adalah Ganjar. Maka dia berani menyudutkan Ganjar karena mungkin merasa yakin tidak akan jadi Ganjar itu. Yang dia prediksi potensi jadinya adalah 02 dan 01. Ya. Makanya dia puji, dia alem gitu ya, dia dukung pada debat Capres terakhir itu adalah Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Jadi, secara politis dia ingin mengambil posisi aman. Kalau yang jadi Prabowo dia sudah setidaknya punya jejak digital memuji Prabowo kan gitu. Kalau yang jadi Anies dia juga sudah punya jejak digital lebih banyak malah ya. Bukan hanya ini mengatakan Anies cerdas, tapi juga pada momen-momen sebelum itu memang sering kumpul bareng dengan orang-orang yang mendukung Anies. Itu secara politis. Tapi dari substansi narasinya, ya memang saya sepakat dengan Roy Gerung. Saya mengatakan itu kan bahwa Ganjar Pranowo sampai injury time debat Capres kelima kemarin masih menampakkan emosinya yang menggebu-gebu. Nampaknya perasaan marah dendamnya dengan 02 belum habis.
belum habis pada saat debat capres yang dulu sehingga dihabisin kemarin gitu. Beda dengan Anies yang memancing dulu ya. Kemarin nggak ada dampak kemarahan sama sekali. Dan closing statement Pak Prabowo kemarin, itulah sikap orang Nusantara sebenarnya. Pada acara penutupannya sudah. Pertandingan selesai ya, setidaknya pertandingan di debatnya kan sudah selesai berakhir. Dia minta maaf kalau ada kesalahan, ada kata-kata yang salah. Walaupun mungkin tidak punya kesalahan, tapi tradisi orang-orang Nusantara kan begitu. Pada akhirnya kemudian meminta maaf kalau ada kesalahan, walaupun mungkin tidak ada yang salah. Tapi sebaliknya ini dari sisi ini, maka nilai ketulusan, nilai keikhlasan, nilai sopan santun, adab asor justru tidak dimiliki oleh 01 maupun 03. Tidak ada permintaan maaf pada closing statement-nya di pertandingan debat yang terakhir ini. Dalam hal ini saya harus ngacungin jempol kepada Prabowo sebagai seorang sepuh, tapi justru mempelopori justru di depan sanggup meminta maaf kepada yang lebih muda. Sesungguhnya yang paling pantas, lebih pantas untuk melakukan hal yang sama, meminta maaf adalah yang muda-muda kepada yang tua. Sebagai anak muda, saya mohon maaf Pak Prabowo, kalau dalam debat capres selama beberapa putaran ini saya ada kesalahan, ada nyinggung dan lain sebagainya. Mestinya Anies dan Ganjar yang lebih pantas untuk mengungkapkan itu, bukan Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo juga tidak salah dan justru akan memberikan nilai plus tersendiri. Karena walaupun jauh lebih tua, lebih sepuh, lebih senior, tapi memberikan contoh akhlak adab yang baik kepada masyarakat. Oke, itu saja saya kira. Mudah-mudahan ini mendewasakan kita semua di dalam berpolitik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.